Assalamualaikum guys, welcome back to my daily vlog. Untuk vlog kali ini agak sedikit panjang ya, karena aku sekalian beberes rumah. Oke, sebelum mulai aku makan dulu. Jadi aku tadi beli nasi padang karena aku nggak masak hari ini. Sambil aku makan, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama kalian. Oke, sebelum makan berdoa dulu ya. Ada yang sama nggak sama aku? Setelah menikah dan menjadi seorang ibu, rasanya sunyi, sepi, sendiri. Sekalipun kita di tempat keramaian, tetap ngerasa sepi. Ada yang ngerasain juga nggak kayak aku? Soalnya nggak tahu kenapa, aku ngerasa bukan jadi diri aku lagi. Ternyata benar ya kata orang-orang, perbedaan sebelum menikah dan setelah menikah itu beda jauh. Rasanya banyak banget yang mau dibicarakan, mau diluapkan, mau dikeluarkan. Tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau diikutin egois sih, rasanya mau nyerah, mau berhenti, mau menghilang. Tapi balik lagi dipukul sama keadaan. Apalagi sudah menjadi seorang ibu, bukan aku lagi yang harus aku pikirkan. Ya tetap mikirin diri sendiri juga, tapi prioritasnya sekarang udah beda. Ada perasaan anak yang harus dijaga, ada hati keluarga yang harus dijaga. Jadi serba salah. Ya begitulah namanya kehidupan kali ya. Dulu waktu pas masih gadis, pengen rasanya cepet-cepet nikah, punya pasangan, punya keluarga, punya anak. Nah setelah menikah kok rasanya pengen gadis lagi. Terkadang kalau baca berita-berita di sosial media, lihat rumah tangga artis, selebgram, rasanya kasihan banget sama mereka. Diselingkuhi, KDRT, tapi mereka punya banyak uang gitu. Gimana dong mau ngasihanin mereka? Mereka sakit hati bisa liburan, jalan-jalan, shopping. Nah awak ngapain? Ya kalau diceritakan sih sebenarnya banyak banget isi pikiran ini yang perlu diceritakan. Cuman kan rasanya juga nggak pantas nih. Serba salah sebenarnya. Diceritain nanti katanya ngeluh sama kehidupan. Nggak diceritain rasanya sakit disimpan sendiri. Ya wes lah jalani aja, gitu kan bahasa Jawanya. Tapi aku sekarang punya rules. Aku harus hidup sehat, aku harus panjang umur, aku harus kuat tanpa mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku masih mau umur panjang, aku masih butuh kesehatan biar aku bisa bangun masa depan yang baik untuk anakku. Karena sekarang anakku adalah prioritasku. Alasan satu-satunya aku masih kuat menjalani hidup dengan berbagai cobaan, ujian, tamparan, kehidupan yang aku jalani adalah anakku. Aku bukan mau cerita sedih, tapi memang aku merasa kisahku ini sedih gitu. Aku pernah berpikir apa ini adil untukku, aku harus menjalani hidup seperti ini. Tapi balik lagi, kalau udah ini takdirnya, kalau ini udah jalannya, ya aku bisa apa? Aku rasa aku bisa kuat, aku bisa hebat, aku bisa ngelakukan semuanya, aku bisa naklukin semuanya. Tapi aku selalu kalah sama penyakitku yang kapan maunya bisa datang. Oke, buat yang belum tahu kalau aku itu punya asma. Aku didiagnosa kena asma itu dari tahun 2020 dan sekarang udah tahun 2025. 5 tahun aku sudah berdampingan dengan sakit itu yang bisa dibilang seminggu bisa 4-5 kali kambuh. Rasanya struggle banget jalani hidup. Dulu aku berpikir kalau aku sudah menikah mungkin asma aku akan berhenti. Nah setelah aku menikah asmaku tetap ada. Aku berpikir lagi mungkin setelah aku punya anak asmaku akan berhenti. Dan aku punya anak tapi asmaku belum juga berhenti. Bolak-balik masuk rumah sakit tuh kayak udah hal biasa. Jarum infus masuk keluar masuk dari tubuhku udah kayak biasa. Kalau dibilang sakit ya sakit. Kalau dibilang capek banget. Sering aku mikir aku mau nyerah, aku mau terserah, aku mau udahan. Cuman balik lagi, ini bukan demam, ini bukan flu, ini bukan hal sepele. Pernafasan yang sejatinya kehidupan butuh pernafasan. Dan hebatnya lagi Allah kasih aku cobaan hal itu. Tahu nggak? Saking seringnya aku bolak-balik masuk rumah sakit sampai aku udah ditandain sama orang rumah sakit. Iya kayak
Kalau aku datang ke rumah sakit, Ibu Sri Wayuni ya, iya, udah mereka langsung tahu ngasih apa, perobatan apa yang akan mereka kasih. Aku gak perlu ngomong lagi, karena ya itu doang sakitnya. Aku udah coba cari apa gejalanya, apa pemicunya, apa yang bikin aku kambuh. Tapi aku nggak tahu, aku nggak ketemu jalan keluarnya itu apa gitu. Kalau mama aku bilang selalu karena aku nggak jaga pola makan dan aku kebanyakan makan yang instan-instan. Oke, aku pikir aku salah. Nah, aku rubah, aku makan sehat, aku jalanin hal-hal sehat, tapi tetap aja kambuh. Mulai dari perobatan segala jenis, obat-obatan tradisional, susu kambing, jamu-jamu terpahit, udah aku coba. Tapi Allah belum angkat ujiannya dari aku. Ya, sekarang ini memang aku lagi mau menjalani hidup sehat, berpositif thinking, memikirkan hal yang penting, yang buat mentalitiku sehat, fisikku sehat, jiwaku sehat. Selebihnya ya udah bodo amat. Karena capek, diserang dari penyakit bawaan, diserang dari pikiran, diserang dari hal-hal yang menyakitkan, rasanya gak enak banget. Jadi mulai dari sekarang aku akan merubah haluan, aku akan merubah arah, merubah pola pikir, merubah mindset, semuanya demi masa depanku, masa depan anakku, kesehatanku, kesehatan mentalku, kesehatan mental anakku. Aku percaya di balik mental ibu yang sehat ada mental anak yang sehat, dan sebaliknya di balik mental ibu yang hancur ada anak yang merasakan juga, ada anak yang kena dampaknya juga. Jadi karena itu aku akan merubah haluan itu demi aku dan anak, dan juga aku nggak mau anakku juga ngerasain apa yang aku rasain. Aku nggak tahu ini sebenarnya ngapain, aku nih sebenarnya cerita apa, tapi ini yang keluar dari pikiranku. Aku seperti curhat ya. Ya sekali-sekali gak apa-apa lah kalian dengarkan pikiranku dan hatiku, walaupun gak semuanya. Dan mungkin kalian akan melihat Yuni atau Mama Zabran dengan versi yang berbeda, dengan lebih baik, dengan lebih. Dan juga bantu doanya dong. Kalian doain aku biar aku cepat sembuh, biar penyakitku ini cepat selesai. Karena aku udah konsul ke banyak dokter. Dokter bilang asma gak bisa sembuh, tapi asma punya masanya untuk berhenti atau jeda. Nah, aku sangat menunggu jeda itu. Aku sangat menantikan berhenti itu. Harapanku untuk sembuh total mungkin gak terlalu besar, karena memang dokter pun bilang gak akan bisa sembuh. Tapi setidaknya kalau memang bisa berhenti untuk jangka yang cukup panjang, 10-15 tahun, itu aku udah bersyukur. Karena aku masih mau lihat anakku tumbuh kembang, karena aku masih mau lihat anakku sehat, sukses, cita-citanya tercapai. Kalau dipikir, ya tujuanku sekarang memang cuman Zabran. Aku mau lihat Zabran sukses, bahagia, hidupnya senang. Karena itu memang aku harus ekstra berusaha. Aku juga harus menjaga mentalku, pikiranku, hatiku. Aku gak akan biarkan siapapun ngerusak mental, perasaanku, hatiku. Gak terasa udah 9 menitan kalian dengerin curhatanku. Jadi segitu dulu video berberes rumah hari ini, walaupun kembali lagi berantakan. Thank you so much for watching.